Inilah detik-detik sirine meraung di langit Tel Aviv ketika rudal yang diduga milik Hamas diluncurkan ke Israel. Tak ingin tinggal diam, Hamas merespon serangan udara Israel yang telah menewaskan 400 lebih warga Palestina dengan meluncurkan serangkaian roket M90 ke Tel Aviv pada Kamis 20 Maret 2025. Konflik antara Israel dan Hamas pun kembali memanas. Militer Israel mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mendeteksi dan mencegat satu roket, sementara dua lainnya jatuh di area yang tidak berpenghuni. Ini menjadi respon pertama Hamas terhadap serangan Israel di Gaza sejak gencatan senjata yang dimulai pada Januari lalu dinyatakan berakhir. Berakhirnya gencatan senjata dimulai dari perundingan tahap kedua yang gagal mencapai titik temu. Israel disebut tidak menerima negosiasi untuk gencatan senjata permanen dan menuntut pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Namun Hamas menolak tuntutan tersebut dengan menyebutnya sebagai upaya Israel untuk mengubah kesepakatan yang sudah ada. Keputusan Hamas untuk tidak melanjutkan pertukaran sandera sebelum Israel memenuhi kewajibannya lah yang membuat Israel marah. Pada Rabu 18 Maret 2025, sebuah serangan udara mematikan diluncurkan Israel ke wilayah Gaza. Sehari setelah serangan tersebut, militer Israel mengumumkan perluasan operasi daratnya ke Rafah yang secara bersamaan pasukan milik Benjamin Netanyahu itu turut memperluas operasi daratnya di wilayah Gaza Utara dan Tengah. Seolah belum cukup, Israel juga melanjutkan operasi daratnya dan merebut kembali kendali atas koridor Netzarim yang memisahkan Gaza bagian utara dan selatan. Serangan ini diperintahkan Netanyahu usai Hamas menolak untuk membebaskan sandera Israel serta menolak usulan dari Steve Witkoff, utusan Presiden Amerika Serikat dan para mediator. Atas alasan itulah Netanyahu menegaskan, Hamaslah yang harus bertanggung jawab atas dimulainya kembali perang ini. Hamas is responsible for this war. It invaded our towns, murdered our people, raped our women, and kidnapped our loved ones. Hamas refused offer after offer to release our hostages. In the past 2 weeks, Israel did not initiate any military action in the hope that Hamas would change course. Well, that didn't happen. While Israel accepted the offer of President Trump's special envoy, Steve Witkoff, Hamas flatly refused to do so. And this is why I authorized yesterday the renewal of military action against Hamas. Sementara itu, gagalnya gencatan senjata juga memicu kemarahan di Israel. Ribuan pengunjuk rasa Israel berkumpul di Yerusalem menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lah yang justru memantik api dalam konflik ini. Netanyahu dianggap melanjutkan serangan terhadap Gaza tanpa memperhatikan keselamatan tawanan yang masih ditahan di daerah kantong pantai tersebut.